Welcome back to Chop Tatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita Kamen Rider Kuga di part ke-6. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Henshin! 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 大変身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  Meskipun sempat terkena serangan monster, namun di satu sisi Kuga juga berhasil menembak sayap monster itu, walau pada akhirnya ia harus kembali ke wujud Growing Frog. Akan tetapi saat monster itu terjatuh dari ketinggian, ia pun segera mencabut sayapnya yang sempat terkena serangan Kuga lalu melarikan diri. Menyadari Godai terluka, Ichijo sempat menyarankan untuk memeriksakan lukanya pada Tsubaki. Namun Godai menolak karena merasa dirinya akan segera pulih. Karena sebelumnya sempat berubah menjadi Growing Form, maka Kuga tak bisa berubah selama 2 jam. Maka dari itu Godai meminta izin pada Ichijo untuk kembali mencari siswa mantan gurunya yang kabur dari rumah ke Tokyo. Di sisi berbeda, Kirishima pada akhirnya hanya bisa memandangi bangunan-bangunan yang memorable baginya, karena kini semua bangunan itu sudah menjadi milik orang lain. Sementara itu Ichijo dan anggota kepolisian lainnya melakukan olah TKP yang menjadi tempat monster sebelumnya sempat terjatuh. Menurut saksi mata, setelah monster itu menimpa sebuah mobil yang diparkir, ia lantas kabur dari tempat tersebut. Di sisi berbeda, ternyata Buro tengah membaca buku sambil memulihkan tubuhnya. Dari perburuannya selama 5 jam, ternyata ia telah membunuh 126 linto. Sehingga hal itu cukup membuat Baruba terkesan. Karena itu ia tinggal menyelesaikan sisanya setelah tubuhnya pulih. Sementara itu pihak kepolisian akhirnya berhasil mengungkap misteri pembunuhan dari nomor 37. Di mana menurut hasil otopsi ditemukan benda yang mirip seperti bulu burung hantu di dalam organ tubuh korban, tepatnya menempel di pembuluh darah. Layaknya kolesterol yang menyebabkan penyumbatan dan detak jantung berhenti. Sehingga orang akan mengira itu adalah serangan jantung. Akan tetapi hal itu secara bersamaan juga membuat para polisi bingung terkait bagaimana monster itu bisa melakukannya dari ketinggian yang melebihi dari kasus nomor 14. Di perjalanan Godai menelpon adiknya yang kebetulan berada di Pore-Pore. Di sana ia berpesan pada Minori untuk meminta Kanzaki Sensei menunggunya di sana jika sudah sampai, karena Godai akan membawa Kirishima ke sana. Setelah itu Godai akhirnya bertemu dan lantas menemui Kirishima yang sedang menyendiri. Setelah mencoba berkomunikasi dan menarik simpatinya, Godai pun lantas membujuk anak itu untuk segera pulang. Diketahui Kirishima sebenarnya sedikit frustasi terhadap masalah yang ada di dalam keluarganya, di mana sebenarnya ia memiliki kenangan indah di rumah lamanya. Namun karena terdapat konflik masalah hak waris, keluarganya malah menjual rumah itu tanpa peduli perasaan Kirishima. Di momen itu Godai pun lantas menasihatinya bahwa semua orang akan tumbuh dan dewasa dengan rasa kesal. Akan tetapi selama mereka masih hidup, tentunya setiap orang pasti akan menemukan rumah tempatnya kembali, di mana tempat itu akan menjadi tempat ternyaman dan bahagia. Maka dari itu Godai meminta Kirishima untuk menemukan tempat itu agar ia dapat bahagia di kemudian hari seperti yang ia inginkan. Ketika Buro sudah merasa pulih, ia pun melanjutkan ke Gerunya. Tak berselang lama, Ichijo menghubungi Godai memberitahukan bahwa nomor 37 kembali beraksi. Tanpa pikir panjang, ia pun lantas bergegas ke lokasi. Merasa waktu sudah berlalu 2 jam, Godai pun lantas henshin dan berencana menggunakan Pegasus Form kembali. Setelah berhasil menghindari serangan Buro, Kuga pun kembali berubah ke form Rising Pegasusnya dan berhasil mendaratkan 3 serangan ke tubuh monster itu hingga membuat monster itu meledak seketika. Usai pertarungan, Godai kembali menjemput Kirishima dan mengantarkannya ke stasiun bertemu dengan Kanzaki Sensei. Beberapa hari kemudian di suatu tempat diperlihatkan sekelompok anak muda sedang berlatih dance. Namun seorang wanita tiba-tiba muncul mengganti musik dance tersebut menjadi musik klasik. Para anak muda yang kesal latihan mereka diganggu orang tak dikenal lantas memarahinya. Namun seketika wanita itu berubah menjadi Kurongi dan menghabisi semua orang di sana. Lalu Shin pun beralih ke kedai Pore-Pore. Di sana Godai menceritakan pada Sakurako terkait analisis Tsubaki terkait sensasi listrik yang sering ia rasakan. Di mana menurutnya kemungkinan hal itu bisa terjadi akibat ketika Godai pingsan beberapa waktu lalu, Tsubaki menggunakan alat kejut jantung untuk menyadarkannya. Sehingga hal itu memicu Batu Amadama untuk menciptakan kekuatan baru untuk tubuh Godai. Dan Godai pun merasa hal itu ada benarnya sebab hal itu tak tertulis di naskah kuno yang diteliti Sakurako. Sehingga Godai merasa bahwa kekuatan itu kemungkinan tak ada atau tak dimiliki oleh Kuga terdahulu.
Di sisi berbeda paman, Nana, Minori, dan Keiko sedang liburan di Misuzawa Water Park. Diketahui bahwa saat itu Keiko sedang mengandung dan ia sempat overthinking anaknya tak bahagia jika lahir di dunia dengan penuh ancaman Guronggi seperti saat ini. Sementara meski pola pembunuhan para monster sebelumnya tidak terlalu rumit, namun para polisi mulai kesulitan mengungkap kasus pada monster nomor 37 sebelumnya. Bahkan mereka juga belum menemukan perkembangan terkait makhluk nomor 3 yang bolak-balik dari Tokyo ke Nagano beberapa waktu lalu. Di sisi berbeda, salah satu Guronggi dari anggota Go menemui Baruba dan mengungkapkan bahwa ia tak menyangka ternyata Kuga mampu menghabisi Burou. Sehingga ia jadi ragu Bemyu bisa menyelesaikan Kagerunya kali ini. Meski begitu, namun Baruba merasa dengan adanya Kuga maka permainan mereka jadi terasa lebih seru. Di tengah pembicaraan mereka terlihat Goma seperti sedang menyembunyikan sesuatu dari keduanya. Namun sayangnya mereka tak menyadari hal itu. Di tempat berbeda, lagi-lagi Bemyu menjalankan Kagerunya di sebuah tempat bernama Dolphin Pool sambil membawa kertas berisi not lagu yang akan ia mainkan. Sementara itu di Pore-Pore, Godai dan Sakurako disibukkan dengan para customer yang mulai berdatangan. Di tengah kesibukan mereka itu, Tsubaki yang sedang cuti ingin mengajak Sakurako kencan. Namun karena sedang sibuk, maka Sakurako lantas menolak dan memintanya datang ke sana untuk membantu. Tak berselang lama, aksi Bemyu di Dolphin Pool sebelumnya telah selesai, sehingga pihak kepolisian mendapatkan laporan terkait kejadian itu. Ichijo yang kebetulan sedang patroli lantas memberitahukan informasi itu kepada Godai. Sehingga mau tak mau Godai pun langsung bergegas ke TKP. Setelah dari Dolphin Pool, Bemyu melanjutkan aksinya ke Lexus Swimming School lalu ke Misuzawa Water Park. Beruntungnya di saat yang sama, paman dan yang lainnya baru saja akan pulang, bahkan tanpa mereka sadari mereka juga sempat berpapasan dengan wanita Guronggi itu. Sesampainya Ichijo di Dolphin Pool, Sugita bercerita bahwa ia merasa heran karena korban di sana hanya berjumlah 16 orang saja. Padahal banyak orang di sana. Selain itu, di dada setiap korban ditemukan bekas luka bakar, namun mereka belum bisa memastikan penyebab kematiannya. Di saat yang sama, tiba-tiba Ichijo mendapat laporan tambahan terkait pembunuhan yang sama di Lexus Swimming School. Maka dari itu ia lantas bergegas ke sana setelah memberitahu Godai. Di Mizusawa diperlihatkan Bemyu yang menghabisi korbannya menggunakan sebuah cambuk, di mana ketika benda itu menyentuh korban maka seketika itu juga korban pun langsung tewas di tempat. Tak berselang lama, Tsubaki akhirnya sampai di Pore-Pore. Ketika ia ingin membantu Sakurako, sayangnya pekerjaan di sana sudah selesai. Di saat yang sama, ia mendapat panggilan dari Ichijo yang memintanya mengotopsi pasien korban nomor 38. Walau sedang cuti, namun Tsubaki tetap bekerja demi kemanusiaan. Karena pembunuhan kerap terjadi di kolam renang, maka pihak kepolisian akhirnya meminta semua kolam renang di Tokyo untuk tutup sementara. Ketika Godai akan pergi ke Mizusawa Water Park, tiba-tiba di perjalanan ia diikuti oleh Bada. Sementara itu, setelah dari kolam renang, Minori mampir ke rumah Keiko. Dan di sana mereka dikejutkan dengan berita pembunuhan makhluk tak dikenal yang menyerang beberapa kolam renang, yang salah satunya ternyata kolam renang yang mereka datangi. Keiko yang lagi-lagi overthinking terkait kejadian itu sontak pingsan. Setelah melakukan aksinya di Mirage Hotel, saat akan pergi Bemyu menemukan sebuah piano. Sehingga ia pun tertarik untuk memainkannya. Di perjalanan terjadi kejar-mengejar sekaligus pertarungan antara Kuga dan Bada. Awalnya Godai mengira pria itu adalah nomor 38. Namun Bada pun membantahnya dan lantas memperkenalkan diri sebagai pengendara mematikan. Setelah keduanya berubah, Ichijo sempat meminta Godai ke Mirage Hotel karena makhluk nomor 38 baru saja beraksi di sana. Namun sayangnya situasinya tidak memungkinkan. Dan seketika itu juga pertarungan di antara keduanya dimulai bersamaan dengan permainan piano Bemyu. Di pertarungan itu Kuga berhasil membuatnya terdesak. Namun Bada yang tak mau kalah begitu saja berhasil mengatasi serangan Kuga hingga ia pun membalikkan keadaan dengan melakukan serangan dadakan. Usai membuat Kuga terdesak, Bada pun lantas pergi. Sementara itu, sesampainya Ichijo di Mirage Hotel, ia sempat ingin menghampiri wanita yang memainkan piano di sana. Namun sebelum ia melakukannya, sayangnya Sakurai memanggilnya untuk segera ke TKP. Ketika Ichijo pergi, Bemyu lantas beranjak juga dari sana. Diketahui di hotel itu terdapat 2 korban dengan luka bakar yang sama seperti beberapa korban sebelumnya. Setelah menyelidiki setiap TKP, Ichijo menduga mereka melakukan hal itu di kolam renang dengan alasan tertentu. Dari jumlah korban yang berbeda di setiap tempat juga membuat Ichijo merasa semua itu ada hubungannya yang mengarah ke sebuah pola. Setelahnya Ichijo menemui Godai kembali dan di sana Godai menceritakan pertemuannya dengan Bada yang sangat mirip dengan makhluk nomor 6. Meski begitu, Ichijo ingin fokus dulu pada makhluk nomor 38 yang pola membunuhnya diduga tak jauh berbeda dengan makhluk nomor 37 sebelumnya. Di saat yang sama, Tsubaki menghubungi Ichijo untuk memberitahukan hasil otopsi yang ia lakukan, di mana para korban makhluk nomor 38 meninggal karena serangan jantung yang disebabkan oleh perubahan suhu yang sangat drastis yang diduga dari sebuah benda. Dari hasil laporan yang disampaikan Tsubaki, mereka pun kembali menganalisa kasus makhluk nomor 37, di mana sebelumnya makhluk itu bergerak di 23 distrik berbeda namun dengan jarak yang selalu sama.
sehingga pola serangannya seperti membentuk suatu pola tertentu. Lalu mereka pun melihat urutan lokasi yang diserang makhluk nomor 37 dan membandingkannya dengan beberapa urutan lokasi tempat makhluk nomor 38 menyerang. Ketika membahas terkait urutan, akhirnya Ichijo menyadari sesuatu dan lantas kembali ke tempat wanita sebelumnya bermain piano. Sesuai dugaannya, ternyata wanita sebelumnya adalah Grongi yang melakukan aksinya berdasarkan pola irama musik dimulai dari Do yaitu Dolphin Pool, lalu dilanjutkan dengan Rei yaitu Rexo Swimming School, dan yang ketiga yaitu Mi Mizuzawa Water Park, lalu dilanjutkan dengan Mi lagi yaitu Mirage Hotel. Sementara jumlah korbannya sendiri melambangkan jumlah notnya. Dan ketika Ichijo memainkan not berdasarkan insiden itu, maka terungkap bahwa alunan musik yang dimainkan Grongi itu ternyata adalah musik dari Chopin, seorang komponis sekaligus pianis asal Polandia. Dengan terungkapnya pola serangan makhluk nomor 38, maka terungkap pula pola serangan dari nomor 37, di mana ternyata ia menggunakan pola sesuai urutan abjad Jepang yang diambil dari kanji pertama di setiap nama wilayahnya. Dan untuk mengetahui lokasi penyerangan selanjutnya nomor 38, yaitu dengan menggunakan not kelima lagu tersebut yang berarti adalah nada sol. Namun karena semua kolam renang telah ditutup, maka mereka akhirnya tahu harus mencari makhluk itu kemana. Di sisi berbeda, Jin menitipkan hadiah pada Enokida untuk Sayuru anaknya. Karena Jin tahu sebelumnya Enokida selalu ingkar janji pada anaknya sebab terlalu sibuk bekerja, maka dari itu ia ingin sekali Enokida menghabiskan waktu bersama anaknya. Kini pihak kepolisian pun telah memberikan larangan berenang di semua pantai di Tokyo, terutama yang memiliki nama berawalan Sho. Meski begitu, untuk memastikan tak ada lagi orang yang berenang, Ichijo dan Godai pun akan memeriksanya langsung ke pantai. Sementara di sisi berbeda, Keiko yang sempat khawatir akhirnya disadarkan oleh nasihat dari Minori terkait kiat untuk membuat kehidupan yang akan ia jalani lebih bermakna dan bahagia. Singkat cerita, di pantai Sotoura ternyata masih terdapat beberapa orang yang berlibur di sana. Dan setelah Grongi itu membunuh satu orang di antara para pengunjung, beruntungnya Godai dan Ichijo sampai di sana. Seketika itu juga Godai Henshin Koju Dragon untuk menghabisinya. Pada Grongi Glasgow, ternyata senjata yang mereka gunakan rata-rata berasal dari aksesoris yang mereka gunakan sendiri. Pertarungan itu Dragon Road sempat patah ketika terkena cambuk monster itu. Namun Kuga yang tak menyerah akhirnya berubah wujud racingnya dan mengubah sebilah ranting yang terbawa ombak menjadi tongkat dengan ujung yang tajam. Setelah menusukkannya ke tubuh Bemyu, Kuga pun melemparkannya ke laut hingga monster itu meledak. Usai pertarungan dari kejauhan, sosok pria Grongi memuji pertarungan Kuga sebelumnya lalu pergi dari sana. Beberapa hari kemudian di suatu pagi diperlihatkan paman yang sedang membuat clipping dari berita Kuga yang akhir-akhir ini viral karena kekuatan racingnya. Ia membuat hal itu karena ternyata para pelanggannya juga suka dengan hal demikian. Namun karena Rising Mighty belum ada, maka paman berharap form itu ada untuk melengkapi beberapa form sebelumnya. Sementara di sisi berbeda, Sakurako masih kebingungan dengan maksud terjemahan naskah kuno yang berbunyi ketika air mata mengering, satria yang kuat akan muncul seperti kilat, dan matahari akan ditelan kegelapan. Selagi memikirkan hal itu, ia juga sedang menunggu analisa beberapa karakter selanjutnya. Di tengah kebingungannya, Jin datang bersama Mika yang ingin tahu sejauh mana Sakurako telah menganalisa artefak yang ayahnya temukan. Sebab Mika pun berharap naskah itu bisa membantu Godai yang sudah mereka kenal juga sebagai makhluk nomor 4. Hal itu sontak membuat Sakurako terkejut. Namun di sini Jin menjelaskan bahwa ia mengetahui semua itu dari cerita Enokida. Sementara Mika sendiri sempat melihatnya langsung ketika Godai berubah dan bertarung sebagai Kuga. Di laboratoriumnya, Enokida dikunjungi oleh kepala polisi yang menyadari akhir-akhir ini nomor 4 semakin terkenal. Enokida pun bercerita bahwa menurut Ichijo makhluk tak dikenal membunuh dengan mematuhi aturan tertentu. Meski hingga kini belum diketahui apa motif mereka melakukan semua itu. Karena mereka juga semakin kuat, maka mau tak mau, kini para manusia juga terpaksa harus bergantung pada kekuatan Godai. Mendengar hal itu membuat kepala polisi penasaran dengan sosok Godai ini. Di sana Enokida lantas mendeskripsikan bahwa Godai adalah pria yang selalu tersenyum dan kuat. Walau Godai selalu membantu pihak kepolisian, namun Enokida merasa mereka juga harus memperkuat pertahanan dan meningkatkan persenjataan seperti pengembangan peluru spesial. Selain itu, karena Goram selalu membuat logam di motor Trailcaster rapuh, maka kini Enokida membuatkan Kuga motor baru dengan memperkuat logam di motor itu hingga 500 kali lipat. Sejak kematian Bemyu, para Grongi lantas merasa Kuga sebagai sebuah ancaman untuk permainan mereka. Dan jika seperti itu terus, maka permainan tak akan bisa berlanjut. Maka dari itu mau tak mau Kuga harus segera dihabisi. Untuk itu kali ini mereka mengutus Gameo untuk melanjutkan Gageru dengan target 567 orang dalam waktu 72 jam. Di sisi lain, Tsubaki memanggil Godai dan Ichijo untuk datang ke labnya. Di sana ia menjelaskan bahwa setelah dianalisa ternyata sejak perubahan emas Kuga, batu amadam pun mengalami banyak perubahan yang tentu akan berdampak juga pada tubuh Godai. Sehingga jika terus seperti itu, Tsubaki khawatir lambat laun Godai akan menjadi senjata hidup yang tercipta untuk bertarung.
Meski begitu, Godai pun merasa itu bukanlah hal yang buruk, karena ia menduga kekuatan itu sendiri muncul dan tercipta atas kehendaknya sendiri. Di mana setiap menemui musuh yang semakin kuat, Godai selalu berpikir dan berharap ia memiliki kekuatan yang melebihi mereka. Maka dari itu ia merasa semuanya akan baik-baik saja. Di kota Gamego mulai beraksi dengan menyerang warga menggunakan senjata dalam jumlah yang banyak. Dengan senjata itu ia pun berhasil menghabisi 37 orang sekaligus. Setelah Ichijo dikabari terkait insiden itu, Godai pun juga diminta untuk segera ke TKP. Sementara setelah penyerangan sebelumnya, Gameo kembali meminta kedua rekannya untuk menentukan lokasi target penyerangan menggunakan sebuah mesin roulette, di mana angka yang keluar dari mesin itu nantinya akan dikaitkan dengan peta kota Tokyo yang akan menjadi target selanjutnya. Setelah menemukan lokasi target, Gameo pun berubah dan memulai aksinya dari tempat yang tinggi untuk melemparkan senjata berbentuk bola besi dalam jumlah yang banyak sekaligus. Dan hasil dari aksinya kali ini, ia mampu menghabisi 51 orang. Sementara di tempat berbeda, Chono berencana mengantarkan lukisannya sebagai syarat pekerjaan yang akan ia lamar. Sedangkan di tempat berbeda, Tsubaki menelpon Sakurako dan mengajaknya bertemu untuk memberitahukan sesuatu terkait Godai. Di perjalanan, Sasayama menginformasikan pada Godai dan Ichijo terkait lokasi penyerangan makhluk nomor 39 yang ternyata sudah mencapai 9 titik kejadian yang membentuk garis lurus. Dan dari kamera pengawas sudah diketahui senjata yang monster itu gunakan yang bersumber dari sebuah gedung tinggi di daerah distrik Subida. Tak berselang lama akhirnya Godai dan Ichijo sampai di tempat yang dimaksud. Dan ternyata benar saja. Di atas gedung tampak Gamego yang baru saja akan memulai aksinya. Tak ingin jatuh lebih banyak korban, Godai pun lantas segera henshin untuk mencegahnya. Setelah sampai di atas, Kuga pun berhasil memojokkan monster itu hingga membuatnya jatuh dari ketinggian. Namun karena tubuh Gamego yang kuat, hal itu tak berpengaruh sama sekali terhadapnya. Menyadari makhluk itu cukup kuat, Kuga pun menggunakan From Rising Titan untuk melawannya. Akan tetapi walau sudah berhasil menusuk sedikit makhluk itu, sayangnya serangan Kuga bahkan dengan mudah dikonter hingga membuat Kuga berubah ke form basic Titan hingga Grey Form. Sebelum meninggalkan Kuga yang kalah, Gamego pun meminta kali ini Kuga menggunakan form lainnya yang lebih kuat. Sedangkan di sisi berbeda, Chono yang terjebak macet akibat aksi makhluk tak dikenal terpaksa menerobos blokade polisi demi sampai tepat waktu. Namun akibat kecerobohannya, ia pun akhirnya harus bertabrakan dengan Gamego hingga membuatnya pingsan. Beruntungnya di sana Gamego tak lantas menghabisinya. Sedangkan Godai yang tak sadarkan diri setelah pertarungan sebelumnya lantas dibawa ke rumah sakit Kanto tempat Tsubaki bekerja. Setelah itu Ichijo bersama anggota polisi lainnya pun menyelidiki gedung lokasi Gamego menyerang sebelumnya. Di kesempatan itu Ichijo menghubungi Enokida dan memintanya mengirimkan peluru ultra yang sedang dikembangkan oleh Enokida. Namun sayangnya peluru itu belumlah selesai. Sehingga Ichijo memintanya mengirimkan peluru versi prototipenya saja. Tak lama berselang, Mika dan Jin menemuinya setelah melihat-lihat Goram. Diam-diam di sini ternyata Jin mengagumi sosok Enokida. Dan sayangnya dengan polosnya Mika memberitahukan hal itu langsung pada Enokida di hadapannya. Sehingga kejadian itu membuat suasana menjadi canggung seketika. Sementara itu karena tempat judulnya sudah digerebek polisi, kini Gamego dan teman-temannya berpindah tempat dan menentukan lokasi selanjutnya menggunakan permainan poker. Di sisi berbeda akhirnya Sakurako sampai di rumah sakit Kanto. Namun saat Tsubaki ingin memberitahukan terkait perubahan yang terjadi pada tubuh Godai, Sakurako menolak untuk mengetahui semuanya. Karena ia merasa bisa saja itu semua berhubungan dengan terjemahan yang belum diketahui maknanya. Maka dari itu Tsubaki akhirnya hanya memberitahukan bahwa kemampuan penyembuhan Godai saat ini sudah berkembang pesat dari sebelumnya. Hal itu pun terbukti dari kondisi Godai yang kini ternyata sudah pulih total. Di sana Godai bercerita bahwa sebelumnya ia sudah menggunakan wujud Rising Titan untuk melawan nomor 39. Namun sayangnya kemampuan itu masih tak mampu mengalahkannya. Sehingga Godai merasa ia membutuhkan kekuatan yang lebih kuat dari itu. Di saat yang sama pasien masuk ke ruangan. Ketika melihatnya mereka terkejut karena ternyata itu adalah Chono. Ketika Godai melihat lukisannya, ia merasa lukisan itu sangatlah damai. Merasa tugasnya belum selesai, Godai lantas pamit pergi menemui Ichijo kembali. Sementara itu Jin dan Mika datang ke Pore-Pore untuk menemui Godai. Namun sayangnya Godai sedang pergi. Ketika melihat Jin, Nana langsung ingat bahwa ternyata pria itulah yang pernah ia temui ketika berada di stasiun. Di rumah sakit sebelumnya, Chono akhirnya tersadar dan buru-buru menelpon perusahaan pengiklan untuk menyerahkan lukisan yang akan digunakan untuk iklan teh hijau perusahaan tersebut. Namun sayangnya ia pun ditolak. Dan hal itu lantas membuatnya kecewa berat. Di sisi berbeda akhirnya pihak polisian sadar penentuan target lokasi yang dilakukan oleh pihak Guronggi sebelumnya ternyata dilakukan dengan menggunakan mesin roulette.
sehingga mereka tak bisa menebak lokasi selanjutnya dan hanya bisa menunggu petunjuk kemunculan makhluk itu. Tak berselang lama, prototipe peluru ultra akhirnya dikirim. Secara bersamaan, Godai yang sudah pulih lantas menemui Ichijo. Di sana Godai meminta Ichijo membantunya menetralisir area pertarungan karena kali ini ia berencana menggunakan kekuatan Rising Mighty yang ia rasa dampaknya akan sangat besar, di mana ia menduga akan ada dampak buruk pada area sekitarnya kelak. Secara bersamaan, makhluk nomor 39 kembali beraksi di daerah Shinjuku Barat, tepatnya di Isawa Building. Tanpa pikir panjang, Godai dan Ichijo lantas bergegas ke sana. Di rumah sakit, Tsubaki yang tahu masalah yang dihadapi Chono lantas mencoba menghiburnya dan memintanya tetap bersemangat. Namun di sana Chono lantas marah dan berkata bahwa Tsubaki tak tahu apa-apa terkait perjuangannya. Sehingga ia pun jadi menyalahkan Godai yang belum bisa mengalahkan semua makhluk tak dikenal. Karena jika saja itu bisa dilakukan, maka hal yang ia alami tak perlu terjadi. Mendengar ucapan itu sontak membuat Tsubaki marah pada Chono yang tak memahami perjuangan berat yang dilakukan oleh Godai. Karena itu ia bahkan hanya menganggap Chono orang yang suka mengeluh dan suka menyalahkan orang lain. Padahal di luar sana banyak orang yang mengalami hal yang sama, bahkan jauh lebih menderita darinya. Namun mereka tetap saja berusaha bangkit dan bersemangat. Karena itu Tsubaki justru meminta Chono menjadikan Godai sebagai contoh baik yang tetap berjuang tanpa mengeluh meski seringkali merasakan sakit. Sesampainya Godai di TKP, ia pun henshin dan mencari keberadaan Gamego di atas sebuah gedung. Ketika monster itu menyerang, ia pun berubah ke wujud Mighty dan melanjutkan pertarungan dengan dibantu oleh Ichijo yang menembak semua bola besi monster itu dari kejauhan. Namun di sana Ichijo cukup kesulitan mengendalikan tembakannya karena hentakannya yang cukup kuat. Setelah membuat monster itu terjatuh dari gedung, Godai menggabungkan motornya dengan Goram untuk membawa monster itu ke area yang sudah dinetralisir oleh Ichijo. Dan sesampainya di sana, Kuga pun menghempaskannya dan melanjutkan pertarungan kembali. Sementara di rumah sakit sebelumnya, Tsubaki terus menceritakan perjuangan Godai selama ini padanya. Setelah membuat Gamego terdesak, Kuga pun berubah ke form Rising Mighty-nya dan mengerahkan tendangannya ke arah monster itu. Dengan tendangan itu, Gamego pun meledak hingga radius ledakannya membuat beberapa bangunan di sekitar sana ikut hancur. Dan part 6 pun selesai. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Kuga kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.